Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatidzah, para tuan guru, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, jajaran Dewan Kemakmuran Masjid beserta jamaah, para bapak, para ibu, jamaah daripada Masjid Jami' Al-Istiqamah Komplek Bumi Panggugat Ciamas Bogor, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Juga teriring doa semoga para bapak, para ibu, jamaah sekalian senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh-dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan pagi ini, Ahad 24 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah, bertepatan dengan Ahad 2 Juni 2024 miladiyah. Kita awali pertemuan ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini, yang sakit di antara kita, di antara karib kerabat kita, jamaah tetangga yang ada di sekitaran kita, diberikan kesembuhan dengan segera, diberikan kesabaran, kekuatan lahir dan batin, dan dimudahkan biaya berobatnya sehingga bisa sehat sembuh kembali seperti sedia kala, beraktivitas
beraktivitas bersama kita, terutama bersama-sama di masjid yang kita cintai ini. Juga tentunya dengan keberkahan suratul Fatihah ini, hasil dari pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa liman dakhala fi baitihi al-kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita sambung dulu dengan membaca Sayyidul Istighfar. Silakan diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para bapak jemaah sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutkan pengajian rutinan kita di Ahad pertama bersama kami membahas kitab Hadis Arba'in An-Nawawi yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi ya. Ada Syekh Nawawi, ada Imam Nawawi. Kalau Imam An-Nawawi, beliau namanya aslinya itu Yahya bin Syaraf. Nama aslinya Yahya ya. Al-Imam Al-Allamah Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin apa kesononya An-Nawawi, karena kampung kelahirannya adalah kampung Nawa di Damaskus ya. Berarti Damaskus itu sekarang Syria atau Suriah. Itulah Imam An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke dalam hadis nomor 14. An Ibni Mas'udin, diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud. Kalau secara bahasa Ibnu Mas'ud anak laki-lakinya Pak Mas'ud. Karena dulu itu banyak nama sahabat dengan nama Abdullah. Ada Abdullah bin Umar bin Khattab, dikenal dengan sebutan Ibnu Umar. Ada sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi, disebut dengan nama Ibnu Abbas. Nah ini Abdullah bin Mas'ud dikenal dengan Ibnu Mas'ud.
Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun, kelompok atau orang-orang yang kali pertama ikut bersama Nabi masuk Islam. Bahkan menurut satu riwayat ini Ibnu Mas'ud urutannya yang ke-6 yang masuk Islam setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan beliau wafat sekitar usia 58, riwayat lain menyebutkan 59 dan riwayat yang lain menyebutkan 60. Ya, wajar ya, karena memang tidak ada akte, jadi nggak ada pencatatan. Dah, Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat bernama Ibnu Mas'ud, nama aslinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau Abdullah bin Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yahillu, tidak halal, la yahillu, tidak boleh, termasuk situ juga maknanya, tidak halal damumri'in, darah seorang muslimin yang beragama Islam. Artinya tidak halal itu tidak halal darah muslim, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Yashhadu, yang mana ia masih bersaksi, masih bersyahadat alla ilaha illallah, bahwa tidak ada zat yang patut disembah, tidak ada zat yang patut diibadahi dengan sebenar-benarnya illallah, kecuali Allah. Wa anni, dan ia masih bersyahadat bahwasanya aku, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, adalah utusan Allah. Jadi tidak boleh sembarangan menghalalkan darah seorang muslim yang mana ia masih berikrar, masih bersaksi, meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ini hati-hati, jangan sampai hanya gara-gara beda pendapat, beda mazhab, atau bahkan cuma perbedaan yang sifatnya furu'iyah, yang masih bisa ditolerir. Perbedaannya juga masing-masing kelompok ini punya dalil, punya argumentasi. Sekali lagi, jangan hanya gara-gara beda sedikit lalu menuduh orang lain sebagai kafir. Hati-hati, jangan sembarang menuduh orang lain dengan sesat, padahal masih ikrar dua kalimat syahadat. Hati-hati, tidak boleh sembarangan menuduh orang lain kafir, jangan sembarang menuduh orang lain sesat, jangan sembarang menuduh orang lain kafir ataupun musyrik, padahal masih menjalankan syariat dengan benar. Rukun Islamnya masih sama, rukun imannya masih sama. Karena jangan sembarang kita ini menuduh orang lain kafir, sesat, hanya gara-gara beda furu'iyah atau beda dalam masalah cabang. Furu' itu cabang, usul itu pokok ya. Yang tidak boleh beda dalam masalah pokok atau dalam masalah akidah. Kita harus sama-sama apa? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Nah, kemudian beresin dulu hadisnya biar gampang saya jelasinnya. Ilha, kecuali. Kalau pengecualian berarti di depan tidak halal, berarti kalau ada kecuali menjadi
halal alis menjadi boleh. Illa biihdatsatin, yang tadinya tidak dihalalkan darah seorang muslim kecuali dengan sebab satu dari tiga. Cuma saya ingin memberikan disclaimer, kalau kata anak sekarang, memberikan batasan, pengingat, peringatan, dan kehati-hatian. Maksud pengecualian ini sebenarnya fokusnya bukan berarti ini tiga, jika melakukan satu saja maka halal darahnya. Saya ingin ingatkan, jangan ke situ dulu. Jangan kepada kalau berarti jika mengerjakan satu dari tiga ini halal darahnya. Jangan ke situ dulu. Point of view-nya, poin intinya mestinya jangan kerjakan satu pun dari tiga ini, gitu kuduna. Jangan sampai memahami berarti ini, sekali lagi, kalau letterlock pemahamannya berarti kalau satu saja dia kerjakan dari tiga berarti dia halal darahnya. Jangan ke situ dulu. Poinnya kalau mau berarti tiga ini jangan sampai dilakukan, gitu poinnya. Mana saja at-thayyibuz zani, pertama yang halal darahnya, kalau secara letterlock begitu, yang halal darahnya artinya boleh diperangi dan boleh dibunuh, itu letterlock. Tapi kalau saya mafhum mukhalafahnya, logikanya berarti apa? At-thayyibuz zani, pertama orang tua yang berzina. Berarti apa? Jangan melakukan zina. Begitu poinnya. Jangan sampai letterlock, berarti kalau ada orang tua yang zina langsung bunuh. Jangan ke situ dulu. Toh itu pun yang melakukan, yang penghakiman bukan pribadi kita. Itu ranahnya ranah negara. Jika negara menganut hukum agama, masalahnya di kita ya tidak menganut pada hukum agama, kan begitu. Maka poinnya bagi kita nih sekarang yang hadir di majelis ilmu adalah jangan melakukan perbuatan zina. Di sini menggunakan at-thayyibu, at-thayyibu, orang yang sudah menikah, baik itu kemudian masih punya suami atau masih punya istri, ataukah sudah sendiri, yakni duda kalau laki-laki ataupun janda. Mau duda atau janda hidup ataukah duda janda cerai mati, sama saja. Kalau dia sudah pernah menikah dan kemudian melakukan perbuatan zina, secara hukum ketatanegaraan dalam Islam, sekali lagi jangan salah paham, ini harus dihukum sehingga darahnya menjadi halal. Namun catatan, karena kita tidak menganut hukum agama, maka sekali lagi biar nggak salah paham, karena ini berkenaan dengan darah. Kalau saya tidak mewanti-wanti dengan beberapa kali peringatan tadi, khawatir salah paham dan ada yang menyalahi, ada yang menyalahartikan terhadap bahasan ini. Islam itu agama teroris. Nah, ini lagi-lagi salah dalam memahami isi hadis. Padahal agama kita melakukan peringatan dini, istilahnya early warning system, pengingat sejak awal jangan sampai melakukan perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Nah, beresin dulu. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Yang kedua, darah menjadi halal itu adalah ketika ada pelaku orang yang membunuh orang lain dengan sengaja. Dengan sengaja. Yang ketiga, watariku lidinihi.
orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariqu lil jamaah, yang berpisah dari jamaahnya, berarti keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita pahami satu persatu para bapak jamaah sekalian rahimakumullah. Pertama, ini rawahul Bukhari ya. Ini muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari nomor 6878. Juga diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim nomor 1676, dalam Sunan Abu Dawud nomor 4352, Sunan At-Tirmidzi nomor 1402, An-Nasa'i 4016. Artinya hadis ini sahih. Yang keliru, jika ada keliru, sekali lagi bukan isi hadisnya, tapi cara memahaminya, cara penafsirannya atau interpretasi. Para bapak, pertama hadis ini mengajarkan bahwa seseorang yang sudah menjadi muslim, berikrar 2 kalimat syahadat, atau bahkan sejak lahir dia sudah menjadi muslim, maka orang tersebut terpelihara, terjaga darahnya, yakni terjaga nyawanya. Jangan sembarang bunuh, jangan ada keinginan untuk mematikan, menghilangkan nyawanya. Karena seringkali ketika kita kesal bawa kendaraan di jalan, namanya di jalanan Pak, itu emosi, bawa motor, bawa mobil, dimana kita sedang terburu-buru, waktu sudah mepet, bahkan sudah telat, kita klakson tin-tin, ada keinginan saya tabrak juga ini orang. Sepertinya gampang banget meniadakan, menghilangkan nyawa orang lain. Padahal jelas kata Nabi, la yahillu, tidak halal, apa damu mri'in muslimin, darah seseorang yang muslim. Jadi awas, jangan sembarang terprovokasi, terbawa, tergoda nafsu kita untuk menghilangkan nyawa orang lain. Ini yang saya bilang peringatan dini, early warning system. Kalau kita ngaji hadis ini, poinnya adalah tidak mudah menghilangkan nyawa orang. Sebenarnya dari dulu kasus penghilangan nyawa orang kayaknya banyak. Cuma sekarang mulai banyak itu diekspos, dinampakkan oleh media. Ya, hampir tiap hari itu kita dengar ada berita menghilangkan nyawa. Yang na'udzubillahi min daliknya lagi, yang luar biasanya lagi, ada ayah menghilangkan nyawa anaknya, ada ibu yang menghilangkan nyawa anaknya, ada anak menghilangkan nyawa orang tuanya, bahkan ada anak melaporkan ibunya hanya gara-gara ibunya mengambil buah kakao, ada tuh beritanya ya, di pohon milik anaknya. Ada anak melaporkan ke polisi, bahkan masuk ke ranah hukum, siapa? Ibunya. Ya. Kita tahu di Cirebon sampai sekarang 8 tahun kasusnya baru terungkap, itu menghilangkan nyawa orang lain. Anak-anak muda yang tawuran dengan mudahnya menghilangkan nyawa orang lain. Maka sebenarnya kalau pendidikan agama ini disampaikan kepada anak-anak kita sejak dini, insya Allah akan terjaga negeri ini dan nyawa juga akan terjaga. Maka hadis ini lagi-lagi saya ingatkan, poinnya adalah untuk menjaga kehidupan seorang muslim, darahnya tidak sembarang dihilangkan, nyawanya tidak sembarang ditiadakan. Itu poinnya. Kemudian
Maka kita tidak boleh menghilangkan nyawa. Bahkan sudah menjadi ijma'. Apa ijma' itu? Kesepakatan, konsensus para ulama bahwa haram hukumnya bahwa seorang muslim dibunuh tanpa hak. Bahkan jika sengaja melakukan pembunuhan, itu termasuk perilaku perbuatan dosa besar. Bahkan ancamannya adalah masuk neraka, kekal di dalam nerakanya. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 93 Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Sadaqallahul azim wa ba'na Allah alam. Wa may yaqtul, dan siapa yang membunuh mukminan, seorang mukmin, muta'ammidan, halnya dengan sengaja, fajaza'uhu, maka balasan bagi orang yang melakukan pembunuhan tersebut apa? Jahannam khalidan fiha, neraka jahannam, khalidan, sakneng teh selamanya, salawasna, naudzubillahi min dzalik, fiha, di dalam neraka itu selamanya. Bahkan lanjut dalam ayat 93 surah An-Nisa ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ghadiballah, dan Allah murka kepadanya. Kalau Allah murka berarti apa? Wa ghadiballah berarti Allah tidak ridho, Allah tidak suka alaihi, kepada pelaku tersebut, kepada pembunuhan tersebut. Wala anahu, bukan diadab, dimasukkan ke dalam neraka saja, tapi wala anahu, Allah akan melaknat, Allah akan mengutuk pelakunya. Wa addalahu adzaban azima, serta Allah akan menyediakan baginya azaban azima, siksa yang besar baginya. Naudzubillahi min. Makanya ketika seorang mukmin dengar ayat ini, timbul rasa iman dan takut kepada Allah. Saya nggak mau bunuh. Ya, kalau dimunculkannya cuma pengetahuan secara duniawi saja, dia mungkin akan berkilah dan berkelit mencari jalan keluar dari jeratan hukum dunia. Tapi dengan hukum akhirat, apakah kita bisa berkelit? Apakah kita bisa lolos? Tidak, Pak. Maka inilah ajaran agama kita yang benar. Sampaikan, nak, hati-hati jangan mudah menghalalkan darah orang, jangan mudah melakukan pembunuhan atau perilaku yang bisa mengarah kepada hal itu. Apa contohnya? Body shaming. Apa body shaming itu? Bahasa Sunda moyok. Moyok, Pak. Mencerca, mencibir, menjelek-jelekan, memanggil orang lain dengan panggilan yang tidak baik. Ya. Itu jelas sekali. Misal, meskipun sudah umum di tengah masyarakat, anak-anak kita manggil ke temannya, "Hey black," kadia misalnya, karena warna kulitnya adalah hitam, hidung black, sini, meskipun yang bersangkutan ridho sepertinya karena sudah biasa. Awalnya pasti nggak ridho. Coba bayangkan ibunya jika mendengar ucapan tersebut. Ibunya 2 tahun menyusui, sebelumnya 9 bulan lebih kurang mengandung dan membiayai, membesarkan, lalu mendengar kata orang tentang anaknya, "Hei hidung, hei hitam,"
kira-kira Bu sakit nggak hati Ibu? Perasaan Bapak enak atau tidak? Tidak, nggak enak. Maka sampaikan pada anak-anak kita, jangan panggil nama orang lain dengan panggilan yang tidak sebaiknya. Panggillah panggilan yang baik. Itu. Dan itu jadi doa, hati-hati. Maka Islam sudah mengawali dari itu, nggak boleh memanggil dengan panggilan yang buruk. Tidak boleh. Itu. Kemudian adalah beberapa dalil-dalil lainnya yang mengatakan larangan membunuh. Sibabul muslim, mencela orang Islam, fusukun, adalah sebuah kefasikan, dosa. Nggak boleh, Pak. Karena membunuh dan menghilangkan nyawa itu, menghilangkan nyawa orang itu diawali dari mencela, mencerca, mencaci. Yang tadi saya bilang name calling. Name itu nama, calling menyebut nama dengan nama panggilan yang negatif. Sekarang cukup dengan melabeli orang itu dengan label yang jelek. Misalnya, wah, si fulan ini sesat ada di neraka. Kalau begitu darahnya halal, nggak usah saya yang ngebunuh, orang lain pasti akan membunuh, betul nggak? Contohnya begini, dulu ada seorang ulama besar, ahli hadis, ya, ahli sejarah juga, namanya Asy-Syaikh Dr. Muhammad Said Ramadan Buti. Beliau itu ulama dari Suriah. Beliau berdakwah kepada siapa saja. Beliau sunni, ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kelompok politik tertentu menuduh beliau sebagai Syi'i atau mengikuti Syiah, karena beliau bersama pemerintah dan dituduh pemerintah itu sebagai Syiah. Satu waktu beliau ini berada dalam satu majelis, ya, karena beliau dituduh oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab dengan tuduhan apa tadi? Ya, pengikut Syiah, bahkan dituduh keluar dari Islam. Maka nggak perlu saya, sekali lagi misalnya yang nggak suka, misal, maka orang lain ada yang akan melakukan pembunuhan itu. Ternyata ada orang yang masuk menyelundup melakukan bom bunuh diri. Jadi hati-hati, berawal dari name calling, penyebutan nama yang tidak baik, mencela. Makanya sibabul muslim fusukun, mencela orang muslim, orang Islam, kalau dicela itu perilakunya adalah kefasikan, nggak boleh. Anak-anak kita hati-hati ini. Sama kita juga, mungkin tidak ngomong langsung tapi melalui WA, melalui sosial media, hati-hati. Ya. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh orang muslim itu adalah kufur. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi hati-hati, jangan menghalalkan darah orang muslim. Sekali lagi tadi, jangan hanya gara-gara beda. Yang sono muludan bid'ah sesat. Ini udahlah, perbedaan furu'iyah pasti ada. Yang kunut subuh, tidak kunut subuh, ada, nggak perlu ribut. Yang tasahudnya jemari telunjuknya digerak-gerakan, ada dalilnya. Yang enggak juga, yang biasa saja, ada dalilnya, nggak perlu ribut. Yang usolli sebelum sholat, ada dalilnya. Yang tidak usolli sebelum sholat juga ada dalilnya. Nggak perlu ribut. Toh sholatnya juga baru dimulai sejak takbiratul ihram, betul nggak? Yang mengusap muka ketika usai salam, ada dalilnya. Yang tidak mengusap muka usai salam juga tidak mengapa. Toh beres sholatnya ditutup dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah beres, betul nggak? Jadi nggak usah ribut dan saling menuduh. Kita tinggal saling menghargai, menghormati, tasamuh, saling
menghargai perbedaan satu sama lain. Gitu. Yang kedua, ada 3 sebab memang menurut hadis yang sedang kita bahas, ya, di mana seorang muslim itu memang sekali lagi berdasarkan letter luck, berdasarkan apa adanya dari hadis tadi itu, bahwa dibolehkan darahnya. Sekali lagi jika dipahami letter luck. Tapi meskipun dibolehkan, itu pun ada prasyaratnya, ada prosedurnya, bukan oleh pribadi kita. Jangan sampai ada orang udah menikah melakukan zina langsung kita bunuh, jangan, karena bukan kewenangan kita. Nah, ada 3 sebab yang boleh menjadi halal darahnya. Sekali lagi dengan catatan itu pun, jika 3 sebab ini terjadi, walau hanya salah satu dari 3 ini, maka yang bersangkutan itu darahnya menjadi halal dengan catatan. Gitu. Namun sekali lagi catatan diingat-ingat selalu, ini pun dilakukan setelah adanya vonis dari mahkamah syariah secara meyakinkan, dan yang mengeksekusinya pun adalah negara. Bukan pribadi kita, bukan ketua RT, bukan ketua RW, bukan, ya, tapi negara. Dan itu pun ada saksi, artinya sudah ingkrah lah istilahnya, ya, sudah diponis dengan pasti. Gitu. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 2, ya, di mana beliau menyebutkan, kemudian jika terjadi sesuatu dari 3 hal ini, maka bukanlah seseorang dari rakyat biasa yang melakukan apa itu namanya, yang mengeksekusinya, bukan. Itu adalah tugas imam. Wa innama dzalika ilal imam au naibih. Itu tugasnya imam atau naib atau wakilnya, bukan kita. Mana 3 hal itu? Pertama, orang yang sudah nikah, baik kemudian dia cerai, yakni cerai hidup atau cerai mati, jadi janda atau jadi duda, kemudian dia berzina. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka catatannya, ayo yang sudah menikah jaga hubungan pernikahannya dengan sebaik-baiknya. Ya kalau jadi janda atau duda, ikawin deh, ya saya aman sih. Ya kalau enggak mau menikah lagi, ya jaga jangan sampai melakukan perbuatan zina. Ini godaan, Pak. Ya, hati-hati. Malah suka ada istilah apa katanya, rumput tetangga selalu lebih hijau daripada rumput sendiri. Ini intermezzo ya, Pak. Ketika rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, ini kiasan. Maksudnya jika orang lain, istri orang lebih katanya lebih hijau, saya ingetin, jika rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, maka satu, itu saatnya kita menghijaukan rumput sendiri. Maksudnya apa? Rawatin istri kita, ya Bu ya. Jangan melihat istri orang, demen istri kita, tuh dibelikan wedak-wedak acang misalnya, nggak dikasih buat perawatan, pakaiannya cuma pakai dress code daster doang, etage make panitih deh, ngecetian 7 mulut can diganti-ganti, dan dress code seragam di dapur gitu ya. Gilir ngelihat orang seneng, istri sendiri nggak senang dan dirawat gitu. Ketika rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, berarti yang kedua, ingat, biaya perawatannya pasti lebih mahal. Atau batur melalui gelis yang meureun mahal perawatan, Pak. Yes. Walaupun punya kita, ya punya kita mah disyukuri saja istri kita. Yang ketiga, jika rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, bisa jadi itu rumput sintetis gitu ya. Itu nggak usah iri, nggak usah dengki terhadap orang lain, begitu. Gitu ya. Jangan sampai kemudian ada syahwat, keinginan melakukan perbuatan zina. Inilah hikmahnya, Pak. Jika yang
usia kita menjadi tua itu menjadi menurun, ya. Kahayang mah aya, tapi kemampuannya adalah berkurang. Itulah hikmahnya. Diberikan lemah kemudian supaya kita tidak menuruti hawa nafsu. Yang kedua, yang darahnya halal adalah orang yang membunuh manusia lain yang tidak hak. Artinya jika ada pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak ada hak, misalnya nggak ada alasan apapun, dia bukan algojo, dia bukan hakim, dia bukan wakil dari hakim, dia melakukan pembunuhan, maka yang demikian itu harus dijatuhi hukuman mati. Itu pun lagi-lagi setelah vonis dari mahkamah syariat, tidak boleh dengan sembarang gitu. Wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'an, dalam surah An-Nisa ayat 92. Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain illa khata'an, kecuali karena tidak disengaja. Kalau tidak disengaja beda lagi, Pak, ya. Si pembunuh jika tidak disengaja dia juga ada kifaratnya, ada apa ya kifarat? Ada dendanya. Apa dendanya? Satu, memerdekakan seorang budak yang beriman dan memberikan ganti rugi diat kepada keluarga si mayit, ya, si korban, kecuali kalau kata keluarga korban, misalnya si Pinah, si Eki itu yang lagi rame di Cirebon, udah saya mah kita kekeluargaan saja, kecuali begitu. Yang kedua, jika yang dibunuh ternyata adalah kafir dzimmi, ya, maka dia tersebut diberikan kepada keluarganya dan juga membebaskan orang budak yang mukmin. Sekarang udah nggak ada hamba sahaya, ya. Yang ketiga, jika membebaskan budak dan membayar diat, membayar ganti ruginya nggak mampu, pelakunya ini orang miskin, maka pelakunya mesti berpuasa 2 bulan berturut-turut. Hukum itu berat sengaja supaya jangan sampai ada seorang pun yang melakukan dan melanggarnya. Gitu. Dan dari sini, Pak, kafir dzimmi itu tidak halal, tidak boleh kita bunuh. Hati-hati, ya. Macam-macam kafir itu. Ada kafir dzimmi. Kafir dzimmi itu adalah ahlul dzimmah humul kufarul ladzina aqirru fi daril Islam ala kufrihim biltizamil jizyah wa nufudhi ahkamil islami fihim. Kafir dzimmi itu singkatnya orang kafir non muslim yang menetapkan kekafirannya di negeri Islam, dia tinggal di negeri Islam, menjalankan kewajibannya bayar jizyah, upeti lah bahasa kitanya gitu. Nah, ini kafir dzimmi, tidak boleh ini juga dihilangkan nyawanya sebenarnya. Gitu. Ada lagi kafir musta'man, yang mana orang kafir ini minta keamanan masuk ke negara kita, dan ini juga dia hidup bersama kita. Artinya apa? Sama-sama tidak boleh sembarangan juga menghilangkan nyawa, termasuk kafir dzimmi tadi. Lalu para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, poin selanjutnya, orang yang halal darahnya adalah watariku lidinihil mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya adalah orang yang memisahkan diri dari jamaah. Ini adalah orang murtad, naudzubillahi min dzalik. Dan dalam syariat agama kita, bahwa murtad itu termasuk kriminalitas tertinggi, sehingga pelakunya melalui mahkamah syariat itu harus dibunuh. Wah, kenapa? Ya, karena ya harusnya kita ini menjaga keimanan. Kalau kemudian murtad ini bisa merusak, bisa memengaruhi muslim yang lainnya, maka ini termasuk kejahatan. Nah, maka poinnya yang terakhir, berarti jangan sampai satu melakukan perbuatan zina. Sebenarnya bukan yang sudah menikah saja, bukan. Di hadis ini memang kalau
kalau pelaku zinanya adalah sudah menikah, ini dibunuh. Ya, dikubur setengah badan, di tengah jalan, dilempari. Itu apa namanya itu bahasa kitanya? Dirajam. Sampai mati. Kenapa di tengah-tengah jalan? Ya, supaya ada efek jerak, supaya orang yang melewat tidak ada keinginan sedikit pun untuk melakukan perbuatan zina. Tapi apa yang muncul kesannya? Ganas ya Islam ya, keras ya. Itu yang dilihat setelahnya. Dan dia berarti naudzubillah, jangan sampai ada keinginan entar saya digituin. Makanya jangan sampai ada sedikit pun muncul keinginan melakukan perbuatan zina. Coba kalau itu diterapkan, saya kira minimalnya sedikit atau berkurang sampai kemudian tidak ada yang melakukan perbuatan zina. Betul nggak, Pak? Seperti halnya kita melihat di negara lain mencuri, ada yang dipotong lehernya, ada yang dipotong tangannya, ada juga di entah negara entah barata dipotong masa tahanan. Dipotong juga, entah di mana itu mah ya. Saya nggak usah sebut, nggak tahu di mana itu ya. Nggak usah sebut nama. Makanya kan saya nggak nyebut nama. Gitu ya. Ini otokritik ya. Maka dari itu jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Saya kira ini tindakan preventif, pencegahan. Islam sudah lebih dulu memberikan peringatan dini. Nah ini mudah-mudahan poinnya kita bisa pahami. Jangan sampai melakukan perbuatan zina, baik yang belum menikah maupun sudah menikah. Yang kedua, jangan melakukan pembunuhan ya dengan alasan apapun kecuali hakim, gitu ya. Yang ketiganya, jangan sampai keluar dari Islam. Artinya kita harus menjaga secara totalitas dan maksimal keyakinan keimanan kita, jangan sampai keluar dari Islam. Dan ini juga harus kita jaga anak-anak kita. Jangan kira Pak, tidak ada ancaman-ancaman itu. Ancaman poin pertama ada Pak, zina. Ada anak-anak kita, ada Pak. Ya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai dia punya uang dikumpul-kumpul kemudian melakukan pergaulan bebas dengan lawan jenis, atau naudzubillah juga ada yang sama jenis. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati, ini akhir zaman Pak. Saya bukan nakut-nakutin, hati-hati. Terbuka potensi bisa saja. Tapi kalau imannya dijaga, insya Allah terjaga. Kemana saja dia gaul, kalau imannya sudah kita bangun dengan kokoh secara dasar pondasinya dengan baik, insya Allah kita mau lepas kemana saja bisa. Yang kedua, pembunuhan bisa saja terbuka. Buktinya anak-anak kumpul sedikit, tawuran bisa terjadi di mana saja, menghilangkan nyawa orang lain. Yang ketiga apa? Keluar dari Islam. Hati-hati, tontonan-tontonan juga, budaya-budaya yang tidak sejalan dengan syariat, kalau itu jauh dari nilai-nilai Islam dan kemudian masuk ke dalam ranah wilayah akidah yang tidak sejalan dengan kita, maka ini pun bisa mengancam keyakinan keimanan kita. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita, anak cucu keturunan kita, terutama dalam agamanya, dalam keimanannya senantiasa terjaga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al qabti wa tawakkal wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.